Yuk, kita mulai cerita ini dari kebijakan asas tunggal Pancasila yang diusung oleh rezim Orde Baru. Bayangkan, kebijakan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi digunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap kritis, termasuk kelompok Islam. Tentunya, situasi di masyarakat semakin memburuk dan ketidakpuasan pun semakin meluas. Nah, saat kita menggali lebih dalam, kita menemukan bahwa peristiwa Talang Sari ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah puncak dari konflik yang lebih besar, yang juga melibatkan aksi protes dari kelompok Islam. Ketegangan ini, sayangnya, berujung pada tragedi yang melibatkan tindakan represif dari aparat keamanan. Sangat menyedihkan, kan? Di tengah semua kekacauan itu, ada kelompok bernama Warsidi di Talang Sari, yang dipimpin oleh sosok karismatik, Warsidi. Mereka menolak asas tunggal Pancasila dan berusaha membangun komunitas berdasarkan pemahaman keagamaan mereka yang berbeda. Tentu saja, ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat dengan pemerintah yang merasa terancam. Sementara itu, perhatian pemerintah terhadap kelompok Warsidi semakin meningkat. Mereka mulai dianggap sebagai ancaman, dan Muspika pun mulai menyelidiki aktivitas kelompok ini. Dalam upaya mencari keterangan, mereka berusaha menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam komunitas itu. Namun, ketegangan ini memuncak, dan bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok Warsidi tidak bisa dihindari. Ini semua bermula dari kesalahpahaman yang mengerikan, sehingga mengakibatkan tewasnya Kapten Sutiman. Apa yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan kekerasan yang tak terelakkan dan konflik bersenjata yang lebih besar pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, operasi militer yang dilancarkan oleh Kor 043 Garuda Hitam Lampung menunjukkan betapa besar dan kuatnya kekuatan yang langsung menyerang kelompok Warsidi. Tragisnya, banyak nyawa melayang, termasuk warga sipil yang tak bersalah, dalam operasi yang berlangsung di Cihideng. Ini membuat situasinya semakin mengerikan. Setelah konflik itu, akses informasi terhalang, dan ini menyulitkan untuk mengidentifikasi serta mendata korban. Rasa trauma dan ketakutan masyarakat membuat pengumpulan informasi yang akurat menjadi semakin sulit. Tidak ada yang mau berbicara, dan itu hanya memperparah keadaan. Di sisi lain, stigma negatif terhadap kelompok Warsidi muncul sebagai cara untuk membenarkan tindakan represif pemerintah. Mereka dilabeli sebagai GPK dan komunitas anti-pemerintah, menciptakan narasi yang sangat merugikan mereka. Tentu saja, ini semakin menambah beban yang harus mereka tanggung. Namun, harapan masih ada. Desakan para korban untuk mendapatkan keadilan membawa hasil. Komnas HAM akhirnya membentuk tim penyelidikan untuk mencari fakta-fakta yang lebih jelas. Tim ini bertugas mengumpulkan data dan melakukan wawancara, berharap bisa membuka kembali cerita yang terpendam. Namun, sayangnya, perpecahan mulai muncul di antara para korban akibat kesepakatan damai yang dibuat oleh beberapa mantan anggota Jama Warsidi dengan Hendro Priyono. Ini menciptakan tantangan besar bagi upaya pencarian keadilan yang selama ini mereka impikan. Bahkan saat Kejaksaan Agung menolak berkas kasus Talang Sari, kritik pun menghujani mereka dari aktivis HAM. Mereka merasa bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum. Ketidakpuasan ini menambah keruwetan situasi yang ada. Satu lagi, deklarasi damai yang diinisiasi oleh pemerintah pun dianggap kontroversial. Betapa tidak, mereka meminta korban untuk tidak mengungkap kembali kasus Talang Sari. Hal ini memaku penolakan dari masyarakat yang merasa hak mereka diabaikan. Penolakan ini semakin menguat ketika tidak ada keterlibatan langsung dari korban dalam proses deklarasi tersebut. Tindakan ini terbukti sepihak, dan mengabaikan aspirasi serta kepentingan para korban yang seharusnya dijadikan prioritas. Para korban dan masyarakat sipil pun mulai bersuara. Mereka menginginkan kompensasi yang lebih komprehensif, seperti pemulihan psikologis dan rehabilitasi. Ini bukan hanya tentang bangunan fisik semata, tetapi memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Dan terakhir, keputusan Ombudsman Republik Indonesia mengenai maladministrasi dalam deklarasi damai semakin memperkuat argumen para korban. Keputusan ini menunjukkan bahwa proses yang ada memang cacat hukum, dan membuka jalan bagi perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan yang selama ini diidam-idamkan.